Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi bab 6 yaitu imbalan kerja. Jadi sebelum kami menjelaskan, izin kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, langsung saja untuk yang pertama, Nikarik Lili Marini dengan NIM 1054, Kadek Sonadi Putra dengan NIM 1079, Komang Ari Aprilia dengan NIM 1120, dan saya sendiri Nigustiati Pujiastini dengan NIM 1284, dan yang terakhir Gede Yuditya Lesmana dengan NIM 1291. Adapun materi yang akan dibahas pada bab ini yaitu yang pertama mengenai konseptual imbalan kerja, yang kedua perlakuan akuntansi imbalan pasca kerja, yang ketiga studi komprehensif, dan yang keempat soal kasus. Baik, untuk saya sendiri akan menjelaskan pada poin 1 yaitu mengenai konseptual imbalan kerja. PSAK 24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja berlaku untuk pemberi kerja mencakup imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, bonus, cuti berimbalan, pesangon, imbalan pasca kerja seperti pensiun, THT, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, jubel, dan imbalan cacat permanen. Komponen beban pada PSAK 24 Revisi 2013 terbagi menjadi 3 komponen. Untuk yang pertama yaitu biaya jasa atau service cost yang terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Yang kedua ada bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto atau net interest income atau expense adalah perubahan selama periode pada liabilitas aset imbalan pasti neto yang timbul dari berlalunya waktu. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran kembali dari liabilitas aset imbalan pasti neto. Yang selanjutnya mengenai imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Perlakuan akuntansi pada imbalan kerja jangka pendek itu sederhana dan tanpa adanya perhitungan aktuaria. Jadi seluruh nilai imbalannya menjadi hak karyawan akan diakui sebagai beban, kecuali jika imbalan termasuk dalam biaya produksi persediaan atau perolehan aset tetap. Maka harus dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 14 Revisi 2018 persediaan, dan pada PSAK 16 Revisi 2011 aset tetap. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi soal untuk beban gaji. Di sini saya ilustrasikan pada PT Citra Abadi, pembayaran gaji dilakukan setiap 2 minggu sekali, pada hari Jumat sebesar 350.000. Sekarang pada tanggal 20 Juni 2018 di hari Kamis, dan gaji akan dibayar hari Jumat tanggal 4 Juli. Jadi dengan begitu gaji karyawan pada bulan Juni terhitung sebesar 300.000, maka gaji karyawan bertambah sebanyak 100.000. Maka jurnalnya beban gaji pada debit, utang gaji pada kredit sebesar 100.000. Kemudian yang selanjutnya contoh ilustrasi mengenai cuti berimbalan. PT Lezi memiliki 50 karyawan. Pada tahun 2015 mulai memberikan program cuti berimbalan untuk karyawannya. Setiap karyawan berhak atas 5 hari cuti berimbalan dalam 1 tahun dan dapat diakumulasikan pada tahun-tahun berikutnya. Setiap karyawan yang cuti akan mendapatkan imbalan sebesar 800.000 per hari. Pada tahun 2015, ada 35 karyawan sudah mengambil penuh hak cuti berimbalan, sedangkan 15 karyawan sudah mengambil 3 hari. Hitunglah beban cuti berimbalan yang diakui PT Lasi pada tahun 2015. Jadi untuk perhitungannya bisa dilihat di slide. 35 orang ini dikali dengan 5 hari, kemudian ditambahkan dari hasil 15 orang dikali dengan 3 hari, kemudian dikalikan dengan 800.000. Maka hasilnya 175 ini ditambah dengan 45, kemudian dikali dengan 800.000, hasilnya 220 dikali dengan 800.000, maka hasil totalnya menjadi 176 juta. Untuk pencatatan jurnalnya, untuk jurnal penyelesaian tanggal 31 Desember 2015, beban cuti berimbalan pada debit, utang cuti berimbalan pada kredit sebesar 176 juta.
Dan untuk pencatatan pada saat bonus dibayar, utang cuti berimbalan pada debit, dan kas pada kredit sebesar 176 juta. Kemudian untuk ilustrasi soal bonus. Di sini saya ilustrasikan PT Royal memiliki kebiasaan untuk membagi bonus kepada karyawan tiap tahun. Bonus tersebut biasanya dihitung sebesar 4% dari laba bersih. Bonus atas suatu tahun ditetapkan pada RUPS dalam rangka pengesahan laporan keuangan tahunan tersebut. RUPS biasanya dilakukan 5 bulan setelah tanggal pelaporan, yaitu bulan Mei tahun berikutnya. Perakiraan laba bersih tahun 2016 adalah 100 juta. Hitunglah beban bonus yang diakui PT Royal tahun 2016. Untuk pembahasannya, jumlah bonus yang dibagi sama dengan laba bersih dikali dengan 4%. Maka hasilnya 1 juta dikali dengan, maka perhitungannya 100 juta ini dikalikan dengan 4% dan hasilnya sebesar 4 juta. Untuk jurnalnya, jurnal pencatatan PT Royal di tahun 2016, beban bonus karyawan pada debit dan hutang bonus pembagian laba pada kredit sebesar 4 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di poin 1. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gede Yudhitya Lesmana dengan NIM 1291. Di sini saya akan menjelaskan imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja dikenal dengan nama pensiun. Namun tidak hanya mencakup pensiun, tapi semua imbalan yang akan diterima karyawan setelah masa kerja selesai, seperti asuransi dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Jadi, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan atau selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Pesangon bukan termasuk imbalan kerja karena karyawan berhenti sebelum masa kerja normalnya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara program iuran pasti dengan program imbalan pasti. Pada program iuran pasti, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Sedangkan pada program imbalan pasti, perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pekerja pensiun, yang disebut dengan kewajiban imbalan pasti. Materi selanjutnya yaitu imbalan jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja atau selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat kerja memberikan jasanya. Selanjutnya, perlakuan akuntansinya. Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah berikut, yaitu biaya jasa. Biaya jasa itu terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Yang kedua, biaya bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto. Yang dimaksud biaya bunga neto adalah perubahan selama periode pada liabilitas atau aset imbalan pasti neto yang timbul dari berlalunya waktu. Yang ketiga, pengukuran kembali dari liabilitas aset imbalan pasti neto. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.
Baik, perkenalkan nama saya Koma Arya Pria dengan NIM 1120. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang imbalan pasca kerja. Jadi pada poin pertama itu ada tentang pelakuan akuntansi iuran pasti. Jadi iuran pasti itu merupakan program imbalan pasca kerja di mana perusahaan atau pemberi kerja itu membayarkan iuran kepada dana pensiun di mana nantinya jumlah imbalan itu tidak ditentukan secara pasti, melainkan ditentukan berdasarkan ketersediaan dari adanya aset program. Baik, langsung saja kita ke contoh soal, yaitu pada bulan Juli 2017 PT Tirta Mumbul iuran dana pensiun yang harus dibayarkan adalah sebesar 12 juta. Iuran seluruhnya jatuh tempo selama 1 bulan, tepatnya pada tanggal 31 Juli 2017. Untuk itu, pada tanggal 31 Juli 2017, PT Tirta membayar iuran dana pensiun sebesar 10 juta. Maka buatlah jurnal yang diperlukan pada 31 Juli 2017. Jadi, seperti yang diketahui dalam soal bahwa iuran ini merupakan iuran yang jatuh tempo pada periode 1 bulan, berarti kurang dari 12 bulan, sehingga tidak ada pendiskontoan atas nilainya. Dan iuran dana pensiun yang harusnya dibayarkan adalah sebesar 12 juta, sementara perusahaan hanya membayar 10 juta, berarti menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan di masa depan. Adapun jurnal untuk iuran pasti ini bersifat sederhana, masih sama dengan imbalan kerja jangka pendek. Maka jurnalnya untuk kasus ini adalah beban debit 12 juta, kas 10 juta dikredit, liabilitas dikredit sebesar 2 juta. Untuk itu kita lanjut ke poin kedua. Untuk poin kedua, di sini pembahasan materinya adalah mengenai perlakuan akuntansi program imbalan pasti dikatakan lebih kompleks dari program iuran pasti. Jelaskan mengenai hal ini. Jadi, dalam perlakuan akuntansi untuk program imbalan pasti dikatakan lebih kompleks dari iuran pasti dikarenakan dalam program imbalan pasti membutuhkan adanya asumsi-asumsi aktuaria untuk bisa menentukan liabilitas, beban yang harus diakui, serta adanya kemungkinan keuntungan dan kerugian aktuarial. Kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi aktuaria karena adanya faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang mempengaruhi dari nilai kewajiban imbalan pasti itu sendiri, sehingga memerlukan asumsi-asumsi demografis dan asumsi keuangan. Asumsi demografis yakni asumsi yang berkaitan dengan kependudukan, misalnya seperti tingkat mortalitas atau kelahiran, tingkat perputaran pekerja, dan tingkat pensiun dini. Sementara dari sisi asumsi keuangan itu diantaranya ada tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat kesehatan, dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pembahasan istilah-istilah yang ada pada program imbalan pasti. Yang pertama ada kewajiban imbalan pasti, kedua ada nilai kini kewajiban imbalan pasti, ketiga ada aset program, keempat ada nilai wajar aset program. Untuk yang pertama itu kewajiban imbalan pasti. Kewajiban imbalan pasti ini merupakan kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pekerja selesai bekerja atau saat pekerja itu pensiun. Terus ada nilai kini kewajiban imbalan pasti atau biasa disingkat dengan NKKIP. NKKIP itu sendiri merupakan kewajiban masa depan yang harus dipenuhi pemberi kerja sebagai imbalan yang akan dibayarkan jasa pekerja pada periode berjalan atau periode lalu, yang nantinya diukur pada tanggal pelaporan dengan menggunakan nilai kini atau present value dan menggunakan tingkat diskonto. Terus yang istilah berikutnya ada aset program. Jadi aset program ini
merupakan dana yang tersedia untuk perusahaan memenuhi program imbalan pasti. Aset program tersendiri itu dikelola berbeda, dikelola di dana pensiun. Terus berikutnya ada nilai wajar aset program atau NWAP. Jadi NWAP itu adalah nilai wajar dari aset program yang diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar pada saat aset program pada saat pelaporan itu sendiri. Terus kita lanjut ke istilah-istilah berikutnya. Jadi istilah berikutnya itu ada biaya jasa kini, biaya jasa lalu, biaya bunga, keuntungan atas kerugian penyelesaian, dan pengukuran kembali. Yang pertama ada biaya jasa kini. Biaya jasa kini adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya peningkatan NKKIP ataupun jasa pekerja dalam periode berjalan. Jadi, dengan adanya penambahan masa kerja pekerja pada periode berjalan, itu akan meningkatkan nilai dari NKKIP, sehingga menimbulkan biaya jasa kini pada periode tersebut yang nantinya dibayarkan di pada saat jatuh tempo atau di masa depan. Terus yang selanjutnya ada biaya jasa lalu. Biaya jasa lalu merupakan biaya yang timbul sebagai akibat perusahaan melakukan amandemen terhadap program imbalan pasti ataupun melakukan curtailment atau penurunan secara signifikan terhadap jumlah pekerja yang ditanggung oleh program. Terus yang ketiga ada keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, merupakan suatu keadaan yang dialami perusahaan ketika perusahaan tersebut melakukan tindakan atau transaksi penghapusan semua kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas seluruh atau sebagian imbalan program imbalan pasti. Jadi keuntungan atau kerugian atas penyelesaian ini nantinya akan menimbulkan NKKIP menurun. Terus yang selanjutnya ada biaya bunga. Biaya bunga merupakan kenaikan NKKIP yang timbul selama satu periode karena periode tersebut dekat dengan periode penyelesaian atau pembayaran dari program imbalan pasti itu sendiri. Peningkatan NKKIP ini diakui tiap periode sebagai biaya bunga. Dan biaya bunga ini nantinya akan dihapuskan dengan adanya pendapatan bunga atas aset program menjadi beban atau pendapatan bunga itu. Selanjutnya ada pengukuran kembali, yaitu penyesuaian yang dilakukan perusahaan sebagai akibat adanya asumsi aktuaria yang berubah atas NKKIP. Jadi, nilai NKKIP itu ditelaah atau dicermati secara periodik sehingga nantinya asumsi-asumsi aktuaria itu akan berubah secara periodik. Dan NKKIP yang nanti akan diakui adalah NKKIP berdasarkan asumsi aktuaria terkini. Jadi, apabila nantinya ada ketidaksesuaian antara nilai NKKIP perusahaan dengan NKKIP berdasarkan asumsi aktuaria, maka perusahaan akan melakukan penyesuaian. Sebagai contoh, jika nantinya nilai NKKIP menurut catatan perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai NKKIP berdasarkan asumsi aktuaria, maka perusahaan akan melakukan peningkatan NKKIP berdasarkan asumsi aktuaria tersebut. Baik, demikian materi yang bisa saya paparkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikut. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nika Leli Marheni dengan NIM belakang 1054. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi presentasi. Saya akan membahas poin 3, yaitu studi komprehensif terhadap liabilitas imbalan kerja. Di sini kita akan menganalisis laporan keuangan salah satu perusahaan terbuka. Kami di sini memilih laporan keuangan dari PT Ace Hardware Indonesia.
Nah, pada slide bisa dilihat sudah ditampilkan laporan posisi keuangan bagian liabilitas dari PT S Hardware Indonesia. Dan di sini juga sudah ditandai terdapat liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang. Di sini kita akan menganalisis apakah pengakuan dan pengukuran dari liabilitas imbalan kerja yang dimiliki PT S Hardware Indonesia sesuai dengan PSAK 24 revisi 2013 dan apakah PT S Hardware Indonesia menggunakan iuran pasti atau imbalan pasti. Baik, di sini kita akan menganalisis CALK dari PT S Hardware Indonesia. Bisa dilihat pada slide. Di sini dikatakan imbalan kerja jangka pendek itu diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Kemudian, imbalan kerja jangka pendek itu mencakup antara lain upah, gaji, bonus, dan insentif. Selanjutnya, imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah, dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Setelah kita membaca CALK dari PT S Hardware Indonesia ini, kita akan membandingkan dengan PSAK 24 revisi 2013. Nah, di sini sudah ditampilkan pernyataan dalam PSAK 24 revisi 2013. Di sini disebutkan seluruh imbalan kerja jangka pendek ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode akuntansi, entitas mengakui jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Kemudian, imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti jika diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa, yaitu ada upah, gaji, dan iuran sosial, jaminan sosial, kemudian cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar, dan yang terakhir bagi laba dan bonus. Nah, jika kita bandingkan dengan CALK tadi, hal tersebut sesuai dengan PSAK 24 revisi 2013, di mana perusahaan akan memberikan imbalan kerja jangka pendek setelah pekerja itu memberikan jasanya kepada entitas dan jumlah tersebut tidak terdiskonto. Kemudian dari bentuk-bentuk imbalan kerja jangka pendek yang diberikan, itu ada upah, gaji, dan insentif. Jadi sesuai dengan PSAK 24 revisi 2013. Selanjutnya, kembali di pernyataan dalam CALK PT S Hardware Indonesia. Di sini disebutkan, grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut. Kemudian, grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas. Yang terakhir, biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian serta bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi. Nah, pernyataan CALK ini akan kita bandingkan dengan pernyataan pada PSAK 24 revisi 2013. Nah, pada PSAK 24 revisi 2013, akuntansi oleh entitas untuk program imbalan pasti meliputi tahapan berikut, yaitu di sini menentukan defisit atau surplus, termasuk menggunakan teknik aktuaria, metode Projected Unit Credit untuk membuat estimasi andal atas biaya akhir entitas dari imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan lalu.
Nah, dari sini juga kita dapat, jika kembali ke CALK dari laporan keuangan tersebut, di sini disebut bahwa dalam program imbalan pasti itu harus menggunakan metode projected unit credit. Sedangkan tadi perusahaan sudah menyebutkan bahwa mereka menggunakan metode ini. Kemudian dari sini juga kita tahu bahwa perusahaan itu menggunakan program imbalan pasti, bukan program iuran pasti. Jadi harus mengikuti akuntansi untuk program ini yang sesuai dengan PSAK 24 revisi 2013. Kemudian selanjutnya, hal ini mensyaratkan entitas untuk menentukan besarnya imbalan yang diberikan pada periode kini dan periode lalu, dan membuat estimasi asumsi aktuaria tentang variabel demografik, seperti tingkat perputaran pekerja dan tingkat mortalitas. Kemudian, dan variabel keuangan, yang akan mempengaruhi biaya atas imbalan tersebut. Kemudian, mendiskontokan imbalan untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini. Pada CALK juga sudah disebutkan bahwa program imbalan pasti yang dijalankan oleh PTS Hardware ini dilakukan pendiskontoan terhadap imbalan tersebut. Kemudian cara mencari jumlahnya juga sudah dijelaskan pada CALK dan hal tersebut sesuai dengan PSAK 24 revisi 2013 pada poin ketiga yang sudah ada pada slide, yaitu mengurangi nilai wajar aset program dari nilai kini kewajiban imbalan pasti. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa CALK dengan PSAK 24 revisi 2013 ini sudah sesuai. Nah, masih dalam PSAK 24 revisi 2013, di sini dikatakan perusahaan itu harus menentukan jumlah yang harus diakui dalam laba rugi, di antaranya biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Pada CALK juga sudah disebutkan bahwa biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan bunga neto atas liabilitas itu akan diakui dalam laba rugi. Nah, baik, ini adalah pernyataan dari CALK PTS Hardware Indonesia yang terakhir. Di sini disebutkan pengukuran kembali atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal pasti atas aset program, dan setiap perubahan dampak atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Kali ini kita akan membandingkannya kembali pada PSAK 24 revisi 2013. Nah, pada pernyataan PSAK 24 revisi 2013, di sini disebutkan menentukan pengukuran kembali atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto yang akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, yang terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program, kemudian perubahan apapun karena dampak batas atau aset. Tidak termasuk jumlah dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas atau aset imbal pasti neto. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa antara CALK dengan PSAK 24 revisi 2013 ini sudah sesuai. Baik, kita dapat menyimpulkan dari analisis yang telah kita lakukan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh PTS Hardware Indonesia itu sudah sesuai dengan PSAK 24 revisi 2013 dan PTS Hardware ini menggunakan program imbalan pasti. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kades Sonadi Putra dengan NIM 1817051079. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi poin 4, yaitu soal kasus. Pada soal 6.1. PT Hari Tua memiliki program iuran pasti dengan iuran jatuh tempo tiap akhir bulan sebesar 4 juta. Iuran bulan November sebesar 14
November tahun 2015 telah dibayar sejumlah sebesar 3 juta pada pertengahan Desember 2015. Sedangkan iuran bulan Desember 2015 telah dibayarkan seluruhnya pada awal Januari 2016. Jadi, itulah liabilitas yang diakui PT Hari Tua pada tanggal 31 Desember 2015 terkait program iuran pasti. Baik, di sini kami menjelaskan penyelesaiannya, yaitu di mana diketahui pertama, iuran pasti yang jatuh tempo tiap akhir bulan adalah sebesar 4 juta. Kedua, iuran yang dibayar untuk bulan November sebesar 3 juta. Jadi, kewajiban iuran bulan November di mana 4 juta dikurang 3 juta, maka hasilnya sebesar 1 juta. Untuk itu, kewajiban iuran bulan Desember adalah sebesar 4 juta. Jadi, total kewajiban keseluruhan yaitu 5 juta. Jadi, liabilitas yang diakui oleh PT Hari Tua pada tanggal 31 Desember tahun 2015 adalah sebesar 5 juta. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan, maka saya kembalikan kepada moderator.